อาจจะเป็นจังหวะที่ยังขาดเกินนะครับในการเล่นร่วมหรือต่างๆนะครับก็ถือว่าเกมนี้ก็ผ่านไปได้ Viral di media sosial. Semua dibuat kaget. Begini komentar gila pelatih Thailand usai timnya ketemu timnas Indonesia U23 di semifinal. Laga panas semifinal Piala AFF U23 kembali mempertemukan dua raksasa Asia Tenggara yaitu Thailand dan Indonesia. Thailand datang bukan sekedar bermain bola, mereka datang membawa dendam masa lalu, ambisi untuk menembus kegagalan di SEA Games edisi tahun lalu. Begini pernyataan janggal dan tidak masuk pelatih Thailand. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jelang laga semifinal ASEAN Cup U23, pelatih Thailand buka suara soal hadapi Indonesia. Pelatih tim nasional U23 Thailand, Thawatchai Damrongongtrakul, mengungkapkan pandangannya menjelang pertandingan penting melawan timnas U23 Indonesia di babak semifinal ASEAN Cup U23 2025 yang akan digelar pada Jumat 25 Juli. Thailand berhasil melaju ke semifinal sebagai pemuncak grup C, sementara Indonesia lolos sebagai juara grup A. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama menunjukkan performa apik di fase grup. Dalam konferensi pers seusai kemenangan atas Myanmar, Thawatchai mengaku sudah memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi lawan mereka di semifinal. Kami memang sudah memperhitungkan semua skenario, termasuk kemungkinan bertemu Indonesia. Kami juga sadar bahwa waktu pemulihan kami lebih pendek dari mereka, ujar Thawatchai. Namun, saya tetap bangga dengan semangat para pemain yang berjuang habis-habisan demi meraih posisi teratas grup. Kami memang menargetkan posisi pertama sejak awal, tanpa memikirkan siapa lawannya, tambahnya. Pelatih berusia 51 tahun itu juga menyoroti dukungan supporter Indonesia yang dikenal sangat fanatik dan bakal memenuhi stadion. Atmosfer pertandingan pasti akan luar biasa. Saya sudah ingatkan kepada para pemain untuk tetap tenang dan bermain dengan karakter kuat, apapun situasinya. Baik di Soraki maupun tidak, mereka harus tampil maksimal, ucap Thawatchai yang memiliki 73 penampilan bersama timnas senior Thailand semasa bermain. Baginya, tekanan adalah bagian tak terpisahkan dari turnamen besar. Kalau kami ingin menjadi juara, maka kami harus siap bertanding dalam kondisi apapun. Ini adalah proses pendewasaan tim, tutupnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan penampilan keseluruhan di 3 pertandingan fase grup, melawan Brunei Darussalam, melawan Filipina dan melawan Malaysia, apakah kalian yakin timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Thailand di semifinal dan menjadi juara Piala AFF U23 edisi tahun ini? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Gerald van den Burg, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Trofi Piala AFF harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk tim kepelatihan timnas Indonesia di semua kelompok umur yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pertandingan semifinal antara Thailand dan Indonesia di ajang ASEAN Cup U23 2025 menghadirkan situasi yang cukup menarik dan penuh dinamika, baik secara teknis maupun psikologis. Dari sisi Thailand, pelatih Thawatchai terlihat cukup realistis dan sportif dalam menanggapi lawan yang akan mereka hadapi. Ia tidak hanya mengakui kekuatan Indonesia, tapi juga menyadari tantangan yang mereka hadapi, terutama soal waktu pemulihan yang lebih singkat.
Kondisi tersebut tentu bisa menjadi kerugian tersendiri bagi Thailand, apalagi mereka harus bermain di bawah tekanan supporter Indonesia yang terkenal antusias dan militan. Namun, justru disitulah mentalitas para pemain Thailand akan diuji. Apakah mereka mampu tampil lepas dan fokus, atau malah tertekan oleh atmosfer. Di sisi lain, pernyataan pelatih Thailand yang mengakui kekuatan Indonesia tanpa banyak basa-basi bisa dibaca sebagai bentuk penghormatan, sekaligus siasat untuk menurunkan tensi agar timnya tidak terbebani ekspektasi berlebih. Ini bisa jadi strategi komunikasi yang cerdas. Faktor non-teknis seperti kehadiran supporter, atmosfer stadion, dan ketahanan mental para pemain bisa menjadi penentu. Indonesia memang diuntungkan karena memiliki jeda istirahat lebih lama dan dukungan moral yang besar. Tapi keunggulan itu bisa berbalik jadi tekanan jika para pemain tidak mampu mengelolanya dengan baik. Secara keseluruhan, laga ini bukan hanya pertarungan taktik antar pelatih atau adu kualitas antar pemain muda terbaik Asia Tenggara. Ini juga soal bagaimana masing-masing tim mengelola tekanan dan peluang. Thailand tampil dengan semangat juang tinggi, sementara Indonesia membawa kepercayaan diri penuh. Kombinasi itu menjanjikan duel yang seru dan tak mudah diprediksi. Dalam pertandingan besar seperti semifinal ASEAN Cup U23, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh teknik dan taktik, tapi juga oleh hati yang tidak mau menyerah. Buat para pemain Indonesia, kalian bukan sekadar mewakili sebuah tim, kalian membawa semangat jutaan rakyat yang percaya pada kemampuan kalian. Di lapangan nanti, kalian akan menghadapi lawan kuat, tekanan mental, bahkan mungkin situasi yang tak terduga. Tapi ingat, justru dari tekanan itu muncul para juara sejati. Tak perlu takut pada nama besar atau sorakan lawan. Fokus pada misi kalian. Setiap tackle, setiap umpan, setiap detik yang kalian habiskan di lapangan adalah bentuk perjuangan. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk membuktikan bahwa kalian layak dihormati. Menang atau kalah adalah bagian dari permainan. Tapi bermain dengan semangat, keberanian, dan kebanggaan, itu yang akan dikenang. Buktikan bahwa Garuda Muda bukan hanya bisa terbang tinggi, tapi juga siap bertarung sampai peluit akhir berbunyi. Bawa semangat juang. Bawa Indonesia. Kluivert amati Timnas U23. Siapa yang siap naik ke tim senior? Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terlihat hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dalam laga Piala AFF U23 2025. Ia datang untuk mengamati performa pemain-pemain muda yang mungkin bisa dipromosikan ke tim nasional senior. Kluivert menyaksikan pertandingan Timnas U23 saat menghadapi Filipina dan Malaysia. Dalam kunjungannya itu, ia duduk di tribun VIP bersama Alex Pastor, anggota tim kepelatihan Timnas Senior. Kehadiran mereka menjadi bagian dari program pemantauan bakat Garuda Muda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa kehadiran Kluivert bukan sekadar kunjungan biasa. Coach Patrick memang sedang mencari opsi pemain yang bisa bergabung untuk pertandingan di bulan September, jadi beliau datang langsung melihat, ujar Erick setelah menyaksikan laga Indonesia kontra Malaysia pada Senin 21 Juli. Untuk mendukung pencarian talenta baru, Erick juga meminta Nova Arianto, yang kini menangani tim U17, ikut memberikan data dan analisis. Yang saya dengar, memang sudah ada proses scouting, dan kita juga akan minta laporan dari Coach Nova, tambahnya. Saat ditanya soal dua penyerang muda, Jens Raven dan Hoki Caraka, Erick memberi penekanan penting. Mereka harus menunjukkan kualitasnya di babak semifinal dan final. Jangan cuma mencetak gol saat lawan tim lemah seperti Brunei. Saya harap mereka benar-benar bisa membuktikan diri, bukan bermain terburu-buru, katanya. Kebutuhan timnas senior akan penyerang semakin mendesak, mengingat Ular Romeni mengalami cedera dan belum tentu bisa tampil pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2025. Sebelum itu, timnas Indonesia dijadwalkan bermain di ajang FIFA Matchday pada September 2025, yang kemungkinan akan menjadi panggung awal bagi para pemain muda yang dinilai layak naik level. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan keseriusan PSSI dan tim pelatih dalam membangun fondasi jangka panjang bagi timnas Indonesia, terutama dengan melibatkan pelatih utama seperti Patrick Kluivert dalam proses scouting di level U23. Ini langkah yang patut diapresiasi karena menunjukkan sinergi antara tim junior dan senior, serta komitmen mencari pemain yang benar-benar siap naik kelas, bukan sekadar menonjol saat lawan lemah. Namun, tekanan terhadap pemain muda seperti Jens Raven dan Hoki Caraka juga perlu ditakar dengan bijak. Ekspektasi tinggi memang wajar,
apalagi di fase penting seperti semifinal dan final. Tetapi pendekatan pembinaan tetap harus menekankan proses dan perkembangan, bukan hanya hasil instan. Di sisi lain, situasi ini menegaskan betapa krusialnya regenerasi pemain, terutama di lini depan. Cedera yang dialami Ula Romeni menjadi pengingat bahwa kedalaman skuad harus selalu siap untuk menghadapi berbagai skenario. Jika proses pemantauan ini berjalan efektif, bukan tidak mungkin akan lahir wajah-wajah baru yang bisa memperkuat tim senior di ajang besar, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah Erick Thohir menggandeng pelatih kelompok usia yang lebih muda seperti Nova Arianto juga memperlihatkan pola kerja kolaboratif yang terstruktur. Jika ini dijaga konsistensinya, ekosistem sepak bola nasional bisa jauh lebih sehat dan terarah. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar, karena setiap pemain hebat, setiap legenda, selalu memulai dari titik yang sama, kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Kalau kamu saat ini masih berjuang di level muda, seperti Timnas U23, ingatlah, mata pelatih, manajemen, dan seluruh bangsa sedang memperhatikan. Setiap pertandingan adalah peluang untuk membuktikan diri, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depanmu di timnas senior, di panggung dunia. Gagal mencetak gol? Terlalu terburu-buru? Itu bukan akhir. Itu hanyalah bagian dari proses tumbuh. Yang terpenting adalah belajar, bangkit, dan kembali berjuang dengan semangat yang lebih besar. Jadilah pemain yang tidak hanya menunggu kesempatan, tapi menciptakan kesempatan. Karena mereka yang berani tampil di saat sulit, akan jadi andalan ketika bendera merah putih butuh pahlawan di lapangan. Terus berlatih, terus percaya, dan tunjukkan bahwa kamu bukan hanya generasi penerus, kamu adalah harapan masa depan sepak bola Indonesia. Garuda Muda, waktumu bersinar sudah dekat. Jangan sia-siakan. AFC rilis jadwal babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia terancam kelelahan. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, secara resmi telah mengumumkan jadwal pertandingan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pengumuman tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan bermain 2 kali dalam waktu yang cukup berdekatan, yang berpotensi membuat kondisi fisik para pemain lebih terkuras dibandingkan lawan-lawannya, seperti Arab Saudi dan Irak. Jadwal berat untuk tim Garuda. Pada pertandingan pertama Grup B, Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kunjungan kedua skuad Garuda ke stadion tersebut dalam setahun terakhir. Sebelumnya, dalam babak ketiga, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di tempat yang sama. 2 hari kemudian, tepatnya Sabtu, 11 Oktober 2025 pukul 22 WIB, Indonesia kembali bermain menghadapi Irak. Kondisi ini tentu membuat para pemain seperti Tom Haye dan kawan-kawan harus bekerja ekstra dalam menjaga kebugaran, karena hanya memiliki waktu istirahat yang singkat sebelum laga berat lainnya. Sebaliknya, Irak akan melawan Indonesia dalam pertandingan pembuka mereka di Grup B, yang berarti mereka memiliki stamina lebih segar untuk laga tersebut. Arab Saudi diuntungkan jadwal. Sementara itu, pertandingan terakhir Grup B mempertemukan Arab Saudi melawan Irak pada Rabu, 15 Oktober 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Dari jadwal yang ada, Arab Saudi terlihat lebih diuntungkan karena memiliki jeda 6 hari antara laga melawan Indonesia dan Irak. Bandingkan dengan Indonesia dan Irak yang hanya memiliki 2 hingga 3 hari untuk bersiap menghadapi pertandingan selanjutnya. Fokus pada target lolos. Apakah jadwal ini merugikan Indonesia? Mungkin saja, tapi daripada terlalu memusingkan soal jadwal, lebih baik fokus kepada persiapan dan strategi untuk memenangkan pertandingan. Jika Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dan Irak, maka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Sesuai aturan, hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia. Sementara tim yang berada di posisi kedua akan mengikuti babak playoff melawan runner-up grup lain. Pemenangnya akan melaju ke playoff antar konfederasi demi tiket ke turnamen terbesar di dunia tersebut. Jadwal lengkap Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis, 9 Oktober 2025, pukul 00.15 WIB Arab Saudi versus Indonesia. Sabtu, 11 Oktober 2025, pukul 22 WIB Irak versus Indonesia. Rabu, 15 Oktober 2025, pukul 2.30 WIB Arab Saudi versus Irak. Dengan persiapan matang dan mental juara, Timnas Indonesia masih punya kans besar untuk mencetak sejarah baru. Lebih lanjut,
Situasi yang dihadapi timnas Indonesia dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang patut mendapat sorotan serius. Jadwal pertandingan yang padat di awal fase grup menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan secara fisik. Mereka harus menjalani 2 pertandingan penting hanya dalam kurun waktu 3 hari, sementara lawan seperti Irak mendapat keuntungan karena baru bertanding 1 kali di periode tersebut. Di sisi lain, Arab Saudi bisa dibilang berada dalam posisi paling nyaman. Dengan waktu istirahat selama 6 hari antara pertandingan pertama dan kedua, mereka jelas memiliki keuntungan dalam hal pemulihan stamina dan persiapan taktik. Meskipun jadwal ini tampak merugikan, timnas Indonesia perlu menyikapinya dengan kepala dingin. Keluhan terhadap jadwal tidak akan mengubah hasil. Yang lebih penting adalah bagaimana pelatih dan staf mampu mengelola rotasi pemain, menjaga kebugaran, dan merancang strategi yang efektif untuk menghadapi 2 lawan berat tersebut. Selain itu, mentalitas juang akan menjadi faktor penentu. Jika Indonesia mampu mencuri kemenangan di 1 atau bahkan 2 laga awal, mereka akan berada di jalur yang sangat positif untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini bukan hanya soal kelelahan fisik, tapi juga soal kesiapan mental untuk tampil habis-habisan demi sejarah. Meski jadwal terasa tidak adil dan kondisi di lapangan mungkin tidak selalu berpihak, satu hal yang tidak boleh hilang dari timnas Indonesia adalah semangat juang. Sejarah besar tidak pernah ditulis dalam kenyamanan. Ia lahir dari perjuangan, dari momen-momen sulit seperti sekarang. Timnas Indonesia bukan lagi tim yang diremehkan. Dunia mulai melihat bahwa Garuda bisa terbang tinggi. Jadwal padat, itu ujian, bukan halangan. Lawan tangguh, itu kesempatan untuk membuktikan bahwa kita pantas berada di level tertinggi. Ingat, yang akan dikenang nanti bukan seberapa berat rintangannya, tapi seberapa besar hati dan keberanian kita dalam menghadapinya. Saat mengenakan lambang Garuda di dada, kalian bukan hanya bermain untuk menang, kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Terus maju, Garuda. Jadikan setiap tantangan sebagai bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Jangan takut lelah, karena peluh hari ini bisa jadi sejarah besok. Piala Dunia bukan mimpi, itu tujuan, dan kalian sedang menuju ke sana. Frank van Kempen ungkap alasan gabung timnas Indonesia. Ternyata ada peran Gerald van den Burg. Frank van Kempen resmi menjadi pelatih kepala timnas Indonesia U20. Di balik keputusannya itu, ada cerita menarik yang turut melibatkan sosok Gerald van den Burg. Van Kempen mengungkap bahwa kedekatannya dengan Van den Burg menjadi salah satu faktor utama ia tertarik bergabung dalam proyek pengembangan sepak bola Indonesia. Keduanya sudah saling mengenal sejak lama dan pernah bekerja bersama di tim kelompok usia muda di Belanda. Kedekatan profesional yang terus terjalin. Dalam pernyataannya, Van Kempen mengisahkan awal mula kerja samanya dengan Van den Burg saat menangani tim U19 di Belanda. Hubungan profesional mereka terjalin dengan baik sejak hari pertama. Seiring berjalannya waktu, komunikasi di antara mereka tetap terjaga meski menempuh jalur karir masing-masing. Pertama kali saya bekerja dengan Gerald adalah di tim U19. Sejak awal kami langsung cocok secara kerjasama, ujar Van Kempen, dikutip dari media Belanda, Voetbalzone, Rabu, 23 Juli 2025. Ajakan bergabung dari Van den Burg. Gerald van den Burg, yang kini menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia U23 sekaligus asisten Patrick Kluivert di tim senior, telah lebih dulu bergabung dengan PSSI. Ia kemudian mengajak Van Kempen untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan timnas Indonesia. Van Kempen mengaku tertarik setelah Van den Burg menjelaskan visi besar pengembangan sepak bola di tanah air. Ajakan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan telah dibicarakan sejak lama. Gerald beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk kembali bekerja sama. Ketika dia sudah berada di Indonesia, dia mengabarkan perkembangan yang terjadi dan mengajak saya untuk ikut serta dalam tim pelatih, ungkap pelatih asal Belanda berusia 53 tahun itu. Jejak karir Van Kempen di sepak bola usia muda. Penunjukan Van Kempen sebagai pelatih timnas U20 bukan tanpa alasan. Ia memiliki pengalaman panjang di sepak bola kelompok usia di negaranya. Beberapa tim yang pernah ia latih antara lain Helmond U21, Sparta U19, NAC Breda U21, dan Timnas Belanda U20. Kini, kehadirannya semakin memperkuat pengaruh pelatih asal Belanda di tubuh Timnas Indonesia, melengkapi nama-nama seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Sjoerd Woedenberg yang lebih dulu bergabung. Dengan bergabungnya Frank van Kempen, PSSI berharap pembinaan pemain muda di Indonesia bisa berkembang lebih terarah dan profesional. Lebih lanjut,
Situasi bergabungnya Frank van Kempen ke dalam jajaran kepelatihan Timnas Indonesia menunjukkan arah yang serius dari PSSI dalam membangun fondasi sepak bola nasional, terutama di level usia muda. Pendekatan ini mencerminkan bahwa federasi ingin memanfaatkan pengalaman dan metodologi sepak bola Eropa, khususnya Belanda, yang dikenal sukses dalam pengembangan pemain sejak usia dini. Kehadiran Van Kempen, yang punya rekam jejak cukup kuat di berbagai tim muda di Belanda, menjadi sinyal bahwa Timnas U20 tidak hanya dipersiapkan untuk kompetisi jangka pendek, tapi juga diarahkan untuk menjadi fondasi regenerasi yang berkelanjutan. Hubungannya yang erat dengan Gerald van den Burg juga menciptakan iklim kerja yang lebih harmonis, karena sudah terbangun chemistry sejak lama. Ini penting untuk efektivitas kerja tim pelatih. Namun, di sisi lain, dominasi pelatih asing di tim nasional juga bisa menjadi bahan diskusi kritis. Apakah ini akan memperkuat kualitas pelatih lokal melalui transfer ilmu, atau justru membuat pelatih lokal tertinggal karena tak diberi ruang berkembang? Ini akan sangat bergantung pada bagaimana sistem kolaboratif dijalankan. Jika PSSI mampu memaksimalkan kehadiran pelatih asing untuk menciptakan sistem pelatihan yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang, maka keputusan ini bisa menjadi titik balik yang positif. Namun bila hanya bergantung pada nama besar tanpa membangun ekosistem pelatihan yang menyeluruh, hasilnya bisa tak berkelanjutan. Situasi ini adalah bukti bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah berani. Bergabungnya sosok berpengalaman seperti Frank van Kempen ke Timnas Indonesia adalah sinyal bahwa harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia masih sangat hidup, dan justru sedang tumbuh. Bagi para pemain muda, ini adalah momentum emas. Ketika pelatih bertaraf internasional datang ke negeri kita, itu artinya kesempatan belajar dari yang terbaik ada di depan mata. Jangan sia-siakan. Jadikan setiap latihan, setiap pertandingan, sebagai ajang pembuktian bahwa Indonesia punya potensi besar, dan kalian adalah bagian dari kebangkitan itu. Bagi pelatih lokal dan pegiat sepak bola tanah air, jangan berkecil hati. Lihat ini sebagai peluang untuk menimba ilmu, membangun jejaring, dan memperluas wawasan. Jangan takut tersisih, karena dunia sepak bola bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang terus belajar dan berkembang. Ingat, mimpi besar membutuhkan kerja keras, kerendahan hati, dan tekad yang tak pernah padam. Sepak bola Indonesia bisa bangkit, dan siapapun yang berani melangkah hari ini akan menjadi bagian dari sejarah besarnya besok. Jadwal semifinal AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 hadapi Thailand di SUGBK. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Thailand U23 dalam babak semifinal Piala AFF U23 2025. Pertandingan seru ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025 pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Thailand tidak gentar hadapi tuan rumah. Pelatih kepala Thailand U23, Thawachai Damrong Ongtrakul, mengaku tidak gentar meski harus menghadapi Indonesia di kandangnya sendiri. Ia menegaskan bahwa timnya siap memberikan perlawanan maksimal. Kami sudah tahu sejak awal bahwa jika menjadi juara grup C, kami akan bertemu Indonesia. Target kami tetap sama, menang, ujar pelatih berusia 51 tahun itu usai laga terakhir fase grup melawan Myanmar. Keuntungan istirahat untuk Timnas Indonesia U23. Tim asuhan Gerald van den Burg mendapat keuntungan dalam hal waktu pemulihan. Indonesia U23 memainkan laga terakhirnya di babak grup pada Senin, 21 Juli, sementara Thailand baru bertanding sehari setelahnya, yaitu Selasa, 22 Juli. Namun, Thawachai menanggapi perbedaan tersebut dengan tenang. Kami sadar waktu istirahat kami lebih pendek, tapi ini tentang kerja sama tim. Kami akan siap, tegasnya. Rekor pertemuan memihak Indonesia. Dalam sejarah pertemuan di ajang Piala AFF U23, Timnas Indonesia U23 unggul atas Thailand. Dari dua laga sebelumnya, Garuda Muda berhasil meraih kemenangan di keduanya. Pada final edisi 2019 di Kamboja, skuad Indra Syafri menekuk Thailand 2-1 dan merebut gelar juara. Kemudian, di semifinal edisi 2023 yang berlangsung di Thailand, Indonesia menang meyakinkan dengan skor 3-1 meski bermain sebagai tim tamu. Rekor positif ini bisa menjadi modal kepercayaan diri tambahan bagi Timnas Indonesia U23 dalam menghadapi laga semifinal nanti. Lebih lanjut, pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U23 melawan Thailand U23 di Piala AFF U23 2025 diprediksi akan berlangsung panas dan menarik. Indonesia diuntungkan karena bermain di kandang sendiri, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang tentu akan memberikan dukungan penuh dari ribuan supporter. Selain itu,
Waktu istirahat yang lebih panjang dibanding Thailand bisa menjadi faktor penting dalam pemulihan fisik dan strategi. Namun, Thailand bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Meski bermain tandang, mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi dan tekad kuat dari pelatih Thawachai Damrong Ongtrakul untuk menundukkan Indonesia. Pengalaman dan mentalitas bertanding mereka tetap menjadi ancaman yang patut diwaspadai. Di sisi lain, catatan pertemuan yang memihak Indonesia bisa memberi motivasi tambahan bagi Garuda Muda. Kemenangan di 2 pertemuan terakhir dalam turnamen ini menunjukkan bahwa Indonesia punya kapasitas untuk kembali menang, apalagi dengan dukungan penuh publik SUGBK. Kunci laga nanti akan berada pada strategi pelatih, kesiapan fisik pemain, serta bagaimana kedua tim mengelola tekanan di pertandingan penting seperti ini. Ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih siap secara menyeluruh. Untuk Timnas Indonesia U23 dan para pendukungnya, inilah saatnya menunjukkan bahwa kerja keras, semangat juang, dan cinta pada tanah air bisa membawa kita melangkah lebih jauh. Bermain di kandang sendiri bukan hanya soal keunggulan teknis, tapi tentang kebanggaan. Ribuan pasang mata akan menyaksikan perjuangan kalian, bukan sekadar pertandingan, tapi simbol harapan bangsa. Ingat, kalian sudah membuktikan bisa mengalahkan Thailand sebelumnya. Jangan gentar, jangan ragu. Percaya pada proses latihan, pada rekan satu tim, dan pada diri sendiri. Laga ini adalah peluang emas untuk menorehkan sejarah baru. Mainlah dengan hati, berjuang dengan jiwa. Garuda tak pernah takut terbang tinggi. Untuk Indonesia, berikan yang terbaik. Indonesia Api. Nathan Choyaon pilih gabung Willem II, ingin bangkit setelah minim kesempatan di Inggris. Pemain tim nasional Indonesia, Nathan Choyaon, kini resmi bergabung dengan klub asal Belanda, Willem II Tilburg. Kepastian ini diumumkan langsung oleh klub tersebut pada Senin, 21 Juli 2025. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Willem II sendiri saat ini berkompetisi di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Kami dengan bangga memperkenalkan pemain baru kami, Nathan Choyaon, tulis Willem II melalui unggahan di akun Instagram resmi klub. Nathan pun menunjukkan antusiasmenya lewat unggahan pribadi. Saatnya bekerja, tulisnya singkat. Ingin bermain lebih banyak. Keputusan Nathan memilih kembali ke Belanda bukan tanpa alasan. Pemain bertahan yang biasa beroperasi di sisi kiri ini mengaku ingin mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, hal yang sulit ia dapatkan saat masih berseragam Swansea City di Inggris. Willem II menjadi langkah yang ideal untuk karir saya saat ini. Setelah banyak belajar dari pengalaman di luar negeri, saya ingin kembali menjadi pemain inti setiap pekan, ujarnya dikutip dari situs resmi klub. Nathan juga menambahkan bahwa ia ingin terus berkembang bersama tim dan berkontribusi meraih target klub bersama para supporter. Minim menit bermain di Swansea City. Nathan Choyaon sebelumnya bergabung dengan Swansea City pada tahun 2023 dengan status pinjaman dari SC Heerenveen. Setahun kemudian, klub Championship itu mempermanenkannya. Namun selama waktunya di Swansea, ia hanya tampil dalam 3 pertandingan saja. Kondisi tersebut semakin sulit ketika Alan Sheehan ditunjuk sebagai pelatih baru Swansea pada April 2025. Di bawah pelatih asal Islandia itu, Nathan tampaknya tidak masuk dalam rencana utama tim. Dengan bergabung ke Willem II, Nathan berharap bisa kembali menemukan ritme permainan terbaiknya.